datang di SMP atau di kampus SMP Negeri 1 Ketapang ini untuk mengikuti materi atau pelajaran selanjutnya. Kalian diwajibkan mengikuti MPLS terlebih dahulu. Nah, untuk itu Ibu memperkenalkan diri. Nama Ibu adalah Ibu Aidin. Di sini Ibu sebagai guru materi prakarya. Sekarang Ibu akan memberikan materi dalam kegiatan MPLS ini adalah cara belajar efektif di masa pandemi. Nah, apa yang dimaksud dengan cara belajar yang efektif di sini? Kita akan melihat cara belajar yang biasa, yang normal, dengan cara belajar di masa pandemi tentu sangat berbeda sekali. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai cara belajar yang efektif di masa pandemi. Ada langkah-langkahnya. Satu adalah cara mengikuti pembelajaran dengan menggunakan atau dengan melalui online atau melalui internet. Nah, yang bagaimana pelajaran yang mengikuti internet atau online? Kalian mungkin sudah mengenal sejak kalian di SD, mungkin kalian juga sudah paham bagaimana cara mengikuti belajar secara online. Yang kedua adalah belajar secara modul atau luring. Nah, yang bagaimana secara modul atau luring adalah dikerjakan juga sama tetapi tidak menggunakan internet atau dengan tidak melalui online, melainkan dengan menggunakan atau belajar secara modul adalah mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh guru-guru yang ada di SMP 1 Ketapang ini. Nah, untuk itu di sini kalian wajib mengikuti semuanya materi-materi atau pembelajaran apakah itu secara online diikutinya atau secara luring atau secara modul. Nah, ini dinamakan pembelajaran PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Apa itu pembelajaran jarak jauh? Pembelajaran jarak jauh itu adalah belajar dengan kondisi yang berjauhan. Jadi tidak langsung tatap muka, melainkan berjauhan, lain tempat. Mengapa? Karena kondisi semacam sekarang ini kalian diwajibkan belajar secara PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Nah, ini untuk semua siswa yang sudah diterima di SMP 1 Ketapang. Kalian wajib mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru yang bersangkutan. Ya, untuk pembelajaran di sini tentu berbeda dengan di SD. Kalau mungkin di SD pembelajaran itu hanya satu guru memegang beberapa mata pelajaran, tetapi kalau di SMP tentunya berbeda. Misalnya pelajaran agama yang memberikan guru agama khusus, misalnya lagi matematika, PKN dan lain sebagainya. Tentu dengan guru-guru yang berbeda, tidak sama semuanya seperti di SD. Nah, itu adalah perbedaan antara cara belajar di SD dengan di SMP. Nah, sekarang yang bagaimana yang efektif? Yang efektif itu secara PJJ kalian mengikuti sesuai dengan waktu dan jadwal yang sudah ditentukan. Seperti contohnya sekarang, Ibu memberikan materi tentang pembelajaran secara efektif. Tentunya kalian akan mengikuti pelajaran ini sesuai dengan jadwal dan waktu yang sudah disediakan. Untuk pembelajaran yang lain-lainnya waktu yang berbeda pula. Nah, itulah yang dimaksud dengan pembelajaran secara efektif, ya. Nah, yang bagaimana pula secara efektif itu? Apakah efektif itu harus terus di rumah? Tidak. Jadi pembelajaran secara efektif itu sudah ada waktu-waktunya, ya. Tidak satu hari satu malam terus harus belajar, tidak, ya. Tapi di sini bedanya belajar efektif itu adalah secara PBJ ini kalian belajar di rumah, cukup belajar di rumah saja. Aktifkan setiap hari HP-nya, terus siapkan kuotanya, jangan sampai kalian ketinggalan, ya. Jadi kalian harus tahu jadwal-jadwalnya.
sekarang sedang mengikuti MPLS ya, pengenalan siswa baru. Nah, kalian mungkin di sini akan dikenalkan terlebih dahulu tentang misalnya adanya materi wawasan biota mendalam, ada cara belajar efektif dan lain sebagainya. Nah, nanti kalian di situ akan dapat semuanya materi-materi yang sudah disiapkan oleh para panitia di sini. Kalian juga harus mengikuti dulu untuk syarat kalian sebagai siswa SMP 1 Katapang. Kalian kalau sudah mengikuti MPLS berarti kalian sudah resmi menjadi siswa-siswi SMP 1 Katapang. Nah, sekarang kalau kalian sudah menjadi bagian dari warga SMP 1 Katapang, kalian harus tahu bagaimana caranya belajar yang baik, yang efektif, harus mematuhi tata tertib yang ada di sekolah ini. Ada syarat-syaratnya apabila kalian ingin belajar di SMP 1 Katapang ini ya. Jadi cara belajar efektif ini mungkin tidak hanya belajar saja, melainkan disangkut pautkan disiplin dengan waktu. Waktunya belajar, kalian belajar ya. Nah, kalian harus tahu waktu belajar. Jangan misalnya waktunya belajar, kalian main game dan lain sebagainya. Walaupun belajar di rumah, kalian juga harus memperhatikan pada saat atau waktunya belajar. Nah, nanti kalian kalau sudah selesai MPLS, nanti kalian akan belajar secara efektif melalui PJJ ya. Nah, untuk itu kalian sudah tahu bagaimana syarat-syarat sebagai siswa-siswi SMP 1 Katapang yang baik. Tentunya harus mengikuti atau harus laksanakan peraturan-peraturan yang ada di SMP 1 Katapang ya. Apa saja peraturannya? Banyak, terutama adalah disiplin dan lain sebagainya ya. Nah, itulah mungkin materi yang diberikan oleh Ibu mengenai pembelajaran secara efektif melalui PJJ. Selamat kalian mengikuti MPLS SMP 1 Katapang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.